Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berjumpa lagi di bab sejarah nih, bab terakhir kita di kelas 8, yaitu pembahasannya tentang masa kolonialisme dan masa imperialisme di Indonesia. Terus juga ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan, lalu ada semangat kebangsaan nasional, dan yang terakhir ada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Oke, sebelum itu kita buka dan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari gambar ini kita dapat menyimpulkan ya teman-teman, bahwa kita itu juga perlu memiliki satu semangat yang berhubungan dengan semangat kebangsaan. Kira-kira apa nih dari kedua gambar ini? Jadi kita bangga akan pencapaian kita di Indonesia dengan memunculkan semangat kebangsaan, yaitu depannya N. Tebak ayo. Ya betul, semangat nasionalisme. Jadi kedua gambar ini mencerminkan sebuah semangat nasionalisme yang kita bangun dengan cara melakukan upacara, mengikuti upacara. Kemudian ada Asian Games juga, kita menyaksikan beberapa tayangan tentang bagaimana Indonesia menampilkan banyak hal berkaitan dengan olahraga yang diikuti oleh semua atlet dari Asia. Nah, itu kan berarti sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita ya sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Yang pertama adalah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia ya. Jadi apa sih tujuannya bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah? Awalnya tuh kenapa gitu. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi yang pertama, apa tujuan mereka, yaitu Indonesia kan kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka ingin mencari wilayah untuk dimanfaatkan penghasilan dari perkebunan rempah-rempahnya ini, dan mereka bisa jual itu di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua ada motivasi 3G 3G. Jadi singkatannya itu dari gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, terus gospel itu menyebarkan agama Nasrani. Jadi dengan paham 3G ini, dengan motivasi 3G ini, bangsa Eropa melanjutkan aksinya untuk mencari wilayah-wilayah baru yang bisa mereka jadikan tempat untuk menyebarkan motivasinya mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu mereka juga selain mencari wilayah yang punya perkebunan yang kaya akan rempah-rempah itu, mereka juga mencari daerah untuk pemasaran industrinya mereka. Kemudian mencari daerah penghasil bahan baku yang untuk bahan pangan, bahan untuk pembuatan senjata, dan lain-lain. Kemudian mereka juga mencari wilayah untuk penanaman pasar modal. Lanjut, kita kembali lagi ke materinya, yaitu masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, penjajahannya ya, diawali dengan bangsa Portugis. Ya, jadi Portugis ini membawa motivasi 3G ya awal mulanya, yang tadi sudah dijelaskan. Lalu Portugis juga di bawah kuasa Alfonso de Albuquerque, mohon maaf ya kalau menyebutkannya salah, itu berhasil merebut Malaka. Ketika pendaratannya pertama di Maluku, langsunglah di bawah pimpinannya Antonio de Abreu sama Francisco Serrao, itu mereka mencari rempah-rempah ya untuk dikuasai seperti lada, palawija, cengkeh. Terus di abad ke-16, sayangnya nih Portugis itu kalah saing dengan organisasi dagang VOC miliknya Belanda nih. Lalu pada akhirnya menyingkirlah Portugis ke wilayah Timor Timur, atau yang sekarang kita sebut Timor Leste ya. Kemudian
Lanjut ke negara berikutnya, negara kedua yang sempat menjajah Indonesia walaupun hanya sebentar, yaitu Spanyol ya teman-teman. Abad 14 sampai 15 sempat menguasai Tidore. Tidore itu masih daerah Maluku ya. Sama dengan Portugis ya, sempat terusir karena kedatangannya Belanda gitu. Dan akhirnya Spanyol fokus dengan penjajahannya di daerah Filipina, di negara Filipina. Kemudian yang ketiga ada negara Inggris nih, yang sebenarnya sudah datang pada abad ke-16 ya, dengan membawa organisasi yang namanya EIC, East Indian Company. Jadi East Indian Company tidak hanya di Indonesia, mereka bekerjanya itu organisasinya di wilayah Asia Selatan sama Asia Tenggara. Lalu pada abad ke-18 Inggris di bawah pimpinan Gubernur Thomas Stamford Raffles itu menciptakan banyak kebijakan yang akhirnya mengeksploitasi rakyat pribumi nih, yang terutama di wilayah Jawa. Akhirnya Inggris menyerahkan Jawa ke Belanda atas keputusan dari Konvensi London dan Konvensi Wina. Hanya sebentar kalau Inggris itu, tidak terlalu lama, tapi mungkin lebih singkatan Spanyol sih daripada Inggris. Kemudian yang terakhir ini yang paling lama ya, long lasting banget nih, betah banget sampai kita sengsara gitu ya di Indonesia. Jadi Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Terus itu kedatangan pertama ya yang menjajaki daerah Banten dan Batavia. Kemudian setelahnya mereka selama lama menetap ya di daerah tersebut, mereka akhirnya membuat perkumpulan usaha dagang VOC itu yang akhirnya memonopoli berbagai macam aspek dari politik, perdagangan, ekonomi gitu ya. Terus akibatnya sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia itu jadi seakan-akan dikuasai oleh Belanda ketika itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kebijakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kolonial selama di Indonesia. Yang pertama di bidang politik dulu deh, yang paling sebelah kiri ini. Jadi kalau dari Inggris itu ada organisasi namanya East Indian Company. Jadi East India Company ini sistem kerjanya sama ya dengan VOC. Jadi semacam awalnya punya hak untuk menguasai wilayah, hak untuk memonopoli perdagangan dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kedua, ada juga kebijakan sewa tanah atau land rent yang dilaksanakan oleh Inggris juga di kala itu. Dan di bawah pimpinannya kekuasaan Gubernur Thomas Stamford Raffles ya. Yang ketiga ada organisasi dagang ya terbesar di Indonesia ketika abad 16, yaitu VOC yang didirikan oleh bangsa Belanda. Jadi VOC ini efeknya apa terhadap bangsa Indonesia? Efeknya yaitu eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Kemudian yang di bidang ekonomi yang ada di tengah itu ada namanya kerja rodi. Kerja rodi itu diwajibkan oleh masyarakat pribumi ketika itu membangun gudang senjata, kemudian membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Itu kan sangat-sangat mengeksploitasi ya teman-teman. Lalu ada juga kebijakan yang dinamakan tanam paksa. Tanam paksa itu apa? Meminta masyarakat Indonesia untuk menanam beberapa tanaman di luar rempah-rempah ya. Mereka ingin mengeksploitasi berbagai macam tanaman-tanaman perkebunan lain seperti kopi, teh, kina, tembakau. Wajib menanam tanaman padi untuk bahan pangan mereka. Apa yang dirasakan ketika pemerintahan kolonial Indonesia dalam aspek sosial. Jadi ada yang namanya lapisan-lapisan kelompok tertentu ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Digolongkan dengan tingkatan pertama, yaitu ketingkatannya pastinya bangsa Eropa dong yang paling tinggi derajatnya. Kemudian dilanjutkan oleh golongan menengah, yaitu Timur asing, yang di lapisan keduanya orang-orang timur ya, orang-orang Asia Timur. Lalu yang paling bawah itu pribumi pastinya.
Terus yang uniknya yaitu kita setelah bertahun-tahun, setelah berabad-abad dijajah oleh Belanda, akhirnya Indonesia diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan pribuminya seperti itu. Itu salah satu kebijakan yang dinamakan politik etis. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan terhadap bangsa Eropa di Indonesia. Jangan lupa ditonton ya, dan di-share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat untuk kalian dan orang lain juga di sekitarnya. Terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.